Oke lor, kembali lagi bersama saya Henry di channel Kifam, channel untuk belajar bercocok tanam dan beternak bagi pemula atau bisa disebut newbie farmer. Oke, sekarang saya berada di kebun porang ya. Kebun porang saya yang belum melihat video penanamannya, saya sertakan videonya di pojok kanan atas ya, sahabat Kifam. Oke, ini adalah dari umbi isi 3-5 ya. Jadi perkiraan waktu tanam itu satu bijinya itu 3-4 on. Jadi sebesar ini sahabat Kifam. Sebesar ini ya. Nah, menindaklanjuti yang kemarin video yang saya bikin itu harga yang murah ya. Mungkin saat ini menyentuh 5k ya, padahal dulu waktu masih pertama booming itu sekitar 2018-19 itu sampai mencapai 12k, bahkan 15k. 15.000 ya, 15.000 per kilo, dan sekarang tinggal 5.000 per kilo ya. Intinya bagi petani tetap semangat ya, walaupun harga anjlok. Dan bagi yang ingin terjun di dunia perporangan dan masih pemula, saya harapkan Anda untuk mempersiapkan lebih matang prospek kedepannya dengan analisis-analisis sedemikian rupa. Karena cara untuk budidaya porang ini sekarang sudah tidak, menurut saya, menurut opini saya, tidak relevan jika tidak bisa improve atau dinaikkan, diakali ya, istilahnya kita ngakali ya. Ini nanti insya Allah saya kasih tumpang sari cabai ya, seperti yang saya jelaskan di video penanamannya. Jadi nanti ini di sela-selanya saya kasih cabai. Lah, kenapa? Ya itu tadi lur. Ini nanti saya pastikan satu musim panen, tetapi kalau harga masih seperti sekarang kan ya sayang ya, untuk balik modal aja ngelus dodo istilahnya. Masuk yo 1 tahun budidaya porang hanya balik modal ya kan. Ya kita harus cari tumpang sari ataupun bagaimana menggenjot atau menekan pengeluaran agar tidak terlalu banyak. Kalau masih 15k dulu tuh jor-joran yo. Kita tanam pupuk organik ya los, sistemnya los. Itu adalah budidaya porang yang dulu, yang masih harga masih 12 sampai 15.000 per kilo. Untuk saat ini untuk budidaya porang ya kita serba meminimalkan modal. Ya yang sudah pernah budidaya, kita sudah pernah memanen kataknya, kita kembangkan. Yang baru terjun, saya sarankan Anda pikir lebih matang lagi. Beli bibit itu semampunya, jangan kok kayak dulu itu pertama viral itu sampai des tuku oke baik, ternyata waktu panen anjlok langsung lah. Mereka terasa ya rugi, istilahnya petani rugi. Tapi ya itu siklus petani ya, ketika supply dan demand itu permainan. Ketika supply atau pemasokan porang ini melimpah, maka dan demand kebutuhan untuk tepung, dan kan porang ini diolah tepung terus semi dan lain-lain untuk konsumsi orang luar itu masih tetap, ya pasti harganya turun. Ya itu hukum ekonomi ya. Jadi kita gak bisa menyalahkan serta-merta menyalahkan presiden tidak mensupport ataupun petani yang istilahnya itu petani yang cuma teoritis, bisanya ngomong tok lu rajur lur neng grup-grup Facebook dan di konten-konten tuh. Ya nggak bisa, karena untuk ekonomi sendiri kita tidak bisa. Ini tuh istilahnya kayak sampingan ya lur. Kecuali ya seperti yang sudah sukses itu, yang di Madiun itu Bos Paidi dan kawan-kawan yang punyanya itu sampai puluhan hektar, itu kita jadikan utama tidak apa-apa. Ketika kita sudah panen, itu hasil panennya itu untuk kebutuhan kita 1 tahun ke depannya, untuk panen berikutnya itu masih tercukupi lah. Untuk petani kecil seperti saya dan pemula-pemula itu ya saya sarankan jangan budidaya porang jika kalian tidak punya suatu pekerjaan inti. Porang ini sekarang sudah, menurut opini saya ini tidak terlalu relevan ya untuk dijadikan acuan atau pokok dari ekonomi. Nah,
Jadi untuk pemula saran saya, bibit itu beli jangan ngoyo, semampunya, dan dibudidaya bukan yang utama tapi sampingan. Kalau kita juga utamanya petani, ya petani biasanya kan kita nandur jagung, saya juga nandur jagung itu, terus cabai, terus terong, banyak ya unsur-unsur pertanian yang lain. Nah ini buat sampingan buat sela-selanya lah istilahnya ya. Karena porang ini banyak yang budidaya karena tanam sekali panen seterusnya, itu kan sudah terbukti ya. Ini nanti satu pohon kan keluar kataknya, yang di daun-daun ini kan keluar. Nah itu kan bisa dikembangkan. Jadi suwantai lur budidaya porang iki. Intine suwantai, ora kok nguber rego larang, kayak ya ora kudu ngedol rego murah. Karena ini sampingan yo dibudidayane saapik-apike. Diingat ya, sebagus-bagusnya budidaya jangan asal-asalan, maksudnya pupuk harus sesuai takaran. Kalau bisa dan lebih baik karena sudah teruji ya pupuk organik, pupuk kompos kandang itu ya. Nah, mungkin ini cuma sharing ya lur, sharing sebagai pengalaman saya pemula, petani porang pemula. Karena basicnya tuh dulu juga budidayanya jagung dan nyoba pisang juga. Dan beli porang itu awalnya saya juga sedikit, dari katak 3 kilo, terus jadi umbi saya kembangkan gitu aja ya. Ya mungkin cukup sekian ya sahabat Kifam. Terus support channel Kifam dengan cara apapun terserah, karena dukungan sahabat bisa berupa apa saja. Sekian, saya Henry pamit undur diri. Terima kasih.